kiranya menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu Julika ini adalah yang tertulis dalam 2 Petrus pasal 1 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang sungguh-sungguh percaya seperti kami, Yesus Kristus yaitu Allah dan Raja Penyelamat kita memungkinkan kita percaya kepadanya karena Ia melakukan yang benar. Surat ini dari Simon Petrus, seorang hamba dan rasul Yesus Kristus. Semoga Allah memberi berkat dan sejahtera kepadamu dengan berlimpah-limpah, sebab kalian mengenal Allah dan Yesus Tuhan kita. Allah sudah memakai kuasa ilahinya untuk memberikan kepada kita segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup beribadah. Ia melakukan ini melalui apa yang kita ketahui tentang Yesus Kristus yang telah memanggil kita untuk menikmati kebesaran dan kebaikan-Nya. Dengan cara itulah Allah menganugerahkan kepada kita berkat-berkat yang sangat luar biasa dan berharga yang sudah dijanjikannya. Dengan berkat-berkat itu kalian dapat terlepas dari keinginan-keinginan jahat yang merusak di dunia ini, dan kalian menerima sifat ilahi. Oleh sebab itu, berusahalah sungguh-sungguh supaya kalian tetap percaya kepada Kristus, dan percayamu itu ditunjang oleh hidup yang baik. Di samping hidup yang baik, kalian perlu menjadi orang yang berpengetahuan. Dan di samping pengetahuan, kalian harus juga bisa menguasai diri. Dan selain bisa menguasai diri, hendaklah kalian juga memupuk diri untuk tabah menghadapi segala sesuatu. Di samping tabah menghadapi segala sesuatu, kalian harus juga hidup menurut kemauan Allah. Dan hidup menurut kemauan Allah harus juga dilengkapi dengan kasih sayang kepada saudara-saudara seiman. Selanjutnya, hendaklah kasih sayangmu kepada saudara-saudara seiman ditambah dengan kasih terhadap semua orang. Semuanya itu adalah sifat-sifat yang kalian perlukan. Kalau sifat-sifat itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kalian akan menjadi giat dan berhasil, dan mengenal Yesus Kristus Tuhan kita dengan lebih baik lagi. Tetapi orang yang tidak mempunyai sifat-sifat itu, pandangannya picik, ia tidak bisa melihat, dan ia lupa bahwa dosa-dosanya yang lampau sudah dibersihkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena telah memanggil dan memilih kita menjadi umat-Nya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus bangga dan mensyukurinya. Kita menjadi orang Kristen. Sebagai orang Kristen, sebagai umat pilihan, kita diberikan segala sesuatu yang diberikan untuk hidup beribadah. Kita sudah diperlengkapi bagaimana kita supaya bisa beribadah dalam kehidupan kita. Di samping itu, kita juga diberikan berkat-berkat yang sangat luar biasa dan sangat-sangat berharga. Dengan pemberian Tuhan itulah kita dapat terlepas dari keinginan-keinginan jahat yang merusak dunia ini.
Kita masih hidup di tengah-tengah dunia, tetapi harus kita ingat kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Gereja masih berhadapan dengan berbagai kuasa kegelapan, dan gereja harus berusaha keluar dari kegelapan kepada kehidupan yang terang. Gereja masih berjalan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus melewati berbagai macam jalan. Ada yang jalannya lumpuh, tanjakan, bahkan ada yang terjal. Bahkan banyak tikungan dan persimpangan menuju tujuan akhir hidup kita, yaitu kehidupan sorgawi. Di tengah-tengah perjalanan inilah kita banyak menghadapi berbagai pergumulan, tantangan dan persoalan. Banyak yang mempengaruhi kita supaya kita tidak sampai kepada tujuan iman kita. Untuk hal inilah kita perlu memperdomani beberapa hal dalam rangka menghadapi keinginan-keinginan jahat, dan untuk hal itulah kita diberikan petunjuk dalam kehidupan ini menghadapi tantangan dan menghadapi berbagai persoalan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Pertama, iman percaya itu harus didukung oleh hidup yang baik. Tidak boleh hanya percaya saja, tetapi harus sejalan iman dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus baik kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, dan kepada semua orang lain. Berusahalah berbuat baik dari hati yang baik, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika pasal 5 ayat 15. Hidup yang baik berarti kita bermakna bagi orang lain. Kebaikan hati kita dinikmati orang lain. Kita bermakna bagi orang lain. Kita berguna bagi orang lain karena kebaikan hati kita. Yang kedua, saudara-saudara, kita diajak menjadi orang yang berpengetahuan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberikan kita pikiran untuk berpengetahuan. Sekalipun kita punya otak, pengetahuan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi itu harus diraih lewat belajar. Jika engkau suka belajar dan mendengar nasihat, maka engkau menjadi orang yang berpengetahuan dan yang berhikmat, sebagaimana dalam Amsal pasal 19 ayat 20. Dengan belajar kita akan dapat mengetahui. Dengan mengetahui kita akan dapat bertindak dengan baik dan tepat. Dengan mengetahui kita akan dapat mengatasi berbagai pergumulan dan tantangan dalam kehidupan kita. Dengan mengetahui kita dapat membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Dengan mengetahui kita dapat mengantisipasi hal-hal yang akan merusak moral dan iman kita. Dalam konteks pergumulan bangsa kita sekarang ini, memang kita dituntut belajar supaya kita berpengetahuan mengantisipasi hal-hal buruk yang diakibatkan oleh virus corona saat ini yang sedang melanda seluruh dunia, bahkan sudah sampai ke tengah-tengah bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang ketiga, harus menjadi orang yang mampu menguasai diri, tabah dan hidup menurut kemauan Allah. Di samping pengetahuan, kita harus bisa menguasai diri kita. Dan selain bisa menguasai diri kita, hendaklah juga memupuk diri untuk tabah menghadapi segala sesuatu. Di samping tabah menghadapi segala sesuatu, kita harus juga hidup menurut kemauan Allah, sebagaimana tertulis dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 6. Dalam kondisi bangsa kita sekarang ini, kita diajak untuk mampu menguasai diri. Banyak peraturan yang harus kita lakukan
supaya kita terhindar dari COVID-19 ini. Tinggal di rumah dengan waktu yang lama adalah merupakan pekerjaan yang sangat sulit dilakukan. Tetapi itu harus kita lakukan dengan menguasai diri untuk memutus penularan COVID-19 ini. Kondisi saat ini harus kita hadapi dengan ketabahan. Kita harus tabah, kita harus sabar, dan kita harus berdoa. Tetaplah kita hidup sesuai dengan kehendak atau kemauan Allah, bukan untuk kemauan kita. Ada kemauan Allah dalam kondisi sulit bangsa kita sekarang ini. Tugas kita bagaimana kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Keempat, mengasihi saudara seiman dan semua orang. Saudara seiman kita adalah yang satu kepercayaan dengan kita. Semua orang berarti di luar diri kita, di luar agama kita, di luar kelompok kita. Semuanya itu harus kita kasihi. Mengasihi diri dan keluarga, tetapi tetap harus mengasihi orang lain. Mengasihi ini adalah perbuatan. Bukti kita mengasihi saudara seiman dan semua orang, kita harus berbuat yang terbaik sesuai dengan tingkat kemampuan dan keberanian kita. Sifat-sifat seperti itulah yang diharapkan oleh Allah dari kita semua. Pada di tengah kondisi bangsa kita saat ini, kita harus mengurung diri di rumah. Peribadahan gereja kita dialihkan ke rumah-rumah. Pertanyaan-pertanyaan kita dialihkan menjadi ke rumah-rumah. Tidak ada lagi perkumpulan kategorial di tengah-tengah gereja kita. Hal ini mengajak kita semua supaya tetap memahami bahwa Kristus yang memanggil kita, yang memilih kita menjadi umat-Nya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan setia kepada kita. Sebagaimana Yesus mengatakan, ingatlah bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau kita bicara tentang Tuhan, kita harus bijak. Kita harus mempunyai pengetahuan yang dari Tuhan. Kita harus berhikmat sebagai umat pilihan Allah. Bagaimana kita mengatasi persoalan wabah virus corona ini supaya jangan menular kepada kita sebagai warga pilihan Allah. Dengan sifat-sifat kekristenan kita, dengan kita sebagai warga pilihan Allah, marilah kita terus setia berdoa. Marilah kita menyampaikan isi hati kita, menyeluruhkan hati kita, permohonan kita kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita mendoakan pemerintah, kita mendoakan para medis yang bekerja luar biasa menyelamatkan kita dari virus corona yang sangat menakutkan ini. Tuhan menyertai kita semua, iman kita tetap kuat dalam menghadapi pergumulan dan tantangan hidup kita saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami sampaikan kepada-Mu, ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa. Karena di tengah-tengah kondisi bangsa kami saat ini, Gereja HKBP Jemaat Siantar ini mengalihkan ibadah-ibadah di rumah jemaat masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, selamatkanlah bangsa ini. Ya Allah yang Maha Kasih, selamatkanlah jemaat. Ya Allah yang Maha Kasih, kasihanilah kami. Tolong kami, ya Allah yang Maha Baik, berikan kekuatan kepada kami, iman kami yang teguh, supaya kami setia kepada Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan bersama kami, kiranya Tuhan tetap menjaga kami dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.